tepat 9.30. Ya. Generatif AI itu adalah cabang dari AI ya, yang fokusnya pada menciptakan sesuatu hal yang baru, entah itu data, entah itu teks, entah itu gambar, suara, video, kode, dan lain-lain ya, dengan meniru pola dari data yang sudah ada. Ya, kemarin kan kita sudah membahas bahwa AI itu tidak bisa cerdas sendiri, tapi cerdasnya itu dari diberikan data. Nah, juga termasuk generatif AI ini, AI juga meniru data-data yang telah diberikan. Ya, bedanya apa dengan AI yang sebelumnya? Kalau AI yang sebelumnya itu tidak bisa menciptakan konten baru, tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya, tapi kalau generatif AI itu sudah bisa menciptakan menciptakan sesuatu yang baru, konten yang baru. Nah, generatif AI itu menawarkan beragam kemampuan untuk menciptakan konten, ya. Offer diverse content creation capabilities, ya. Jadi menawarkan beragam kemampuan menciptakan konten. Yang kedua adalah memungkinkan percakapan seperti manusia. Ya, jadi bisa melakukan percakapan benar-benar mirip dengan manusia. Yang ketiga bisa mengenerate training data melalui penambahan atau peningkatan data. Nah, yang paling sering kita jumpai sekarang ini ya ini menawarkan beragam kemampuan untuk menciptakan konten. Ya, jadi kalau Anda sekarang lagi main-main Gemini, main-main ChatGPT untuk menciptakan hal yang baru, itu berarti Anda sebenarnya adalah menggunakan generatif AI ya pada saat dia mampu untuk menciptakan beragam konten ya gitu. Lalu konsep dasarnya dari generatif AI itu yaitu AI dilatih dari dataset yang besar ya. Misalnya jutaan gambar, terus jutaan teks atau jutaan musik ya yang misalkan dia generatif AI tapi bidangnya bidang musik gitu. Kalau kita lihat ini perbedaannya, kalau yang tradisional itu hanya bisa menganalisa data lalu membuat keputusan. Keputusannya biasanya ada prediksi, ada mengenali, ya, ada klasterisasi, ya itu klasifikasi itu adalah AI yang tradisional. Tapi kalau generatif AI itu sudah bisa membuat konten yang baru, ya itu. Tujuannya adalah bukan hanya menganalisa data, ya generatif AI itu tujuannya bukan hanya untuk analisa data, untuk mengenali atau mengklasifikasi atau mengklasterisasi, tetapi lebih jauh bisa menghasilkan konten yang baru, yang mirip dengan data latihnya, ya. Data latihnya itu adalah data-data yang sudah dipelajari training data. Ya. Kalau ChatGPT itu dia mempelajari seluruh teks-teks yang sudah diberikan oleh orang-orang melalui website, melalui data-data yang diunggah, ya misalnya PDF. Misalkan Anda mengupload PDF itu digunakan oleh ChatGPT ya sebagai data, ya sebagai data. Lalu proses ini umumnya menggunakan model machine learning yang berjenis deep learning. Ya. Kemarin saya minggu kemarin sudah saya jelaskan otaknya dari AI itu sebetulnya adalah machine learning.
Dan khusus untuk data-data yang big data yang sangat besar itu modelnya menggunakan deep learning. Ya. Deep learning adalah bagian dari machine learning yang menggunakan data yang sangat besar, ya, big data. Nah ini dari gambarnya itu ada machine learning, ya, di dalamnya ada deep learning yang dia menggunakan data-data yang sangat luas, sangat besar, ya, datasetnya itu. Proses ini umumnya menggunakan model machine learning yang berjenis deep learning. Model deep learning ini sebetulnya digunakan tradisional AI, tapi hanya sampai deteksi, mengenali, prediksi, klasifikasi, dan klasterisasi untuk AI yang tradisional. Tapi kalau yang generatif, dia sudah mampu untuk menciptakan konten baru. Ya, itu. Nah, generatif AI itu menggunakan model, atau orang juga menyebut algoritma, ada orang juga menyebut arsitektur, ya, tergantung bukunya yang atau yang Anda pelajari. Jadi nyebut model juga boleh, nyebut algoritma juga boleh, nyebut arsitektur juga boleh. Misalnya nyebutnya arsitektur deep learning itu boleh, arsitektur machine learning itu boleh, ya. Tapi nyebut model juga boleh, model deep learning, model machine learning. Nah, deep learning itu banyak banget modelnya, arsitekturnya, algoritmanya, ya, itu banyak banget. Nah, yang sering dipakai oleh generatif AI itu beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah GAN. GAN itu adalah Generative Adversarial Network. Ya, itu terdiri dari dua model generator, ya, dan diskriminator, ya, penilai apakah data palsu atau asli. Keduanya bertanding sampai generator bisa membuat data yang sangat realistis, ya. Ini arsitektur GAN ini sering dipakai, ya. Berikutnya adalah VAES, ya, variational autoencoder. Ini juga sering dipakai, ya, untuk membuat generatif AI, yaitu memampatkan data ke dalam representasi tersembunyi, ya, lalu bisa menghasilkan variasi baru dari data itu. Nah, itu adalah VAE. Nah, GAN, VAE, dan sebagainya itu bisa kita pelajari, ya, dan bisa kita buat programnya, ya. Nanti mungkin yang misalkan kita ketemu lagi di machine learning itu bisa kita cobakan, ya, aplikasi yang menggunakan model GAN, model VAE, dan sebagainya. Lalu transformer, nah ini yang paling banyak digunakan di kayak ChatGPT, terus Gemini, Cloud, ya, Perplexity, dan sebagainya, itu menggunakan algoritma, model, atau arsitektur transformer, ya. Tapi transformer ini sudah lebih ditingkatkan, ya. Ada GPT, ya. Makanya kan OpenAI itu menamakan aplikasinya kan ChatGPT, ya, karena dia sebetulnya bentuk chatbot. Chatbot itu kita ngobrol dengan komputer, itu namanya chatbot. Chatbot yang menggunakan algoritma GPT itu namanya ChatGPT, gitu, ya. Nah, itu miliknya OpenAI. Dia menamakannya ChatGPT karena dia menggunakan GPT. Dan GPT yang digunakan ini terus meningkat versinya, ya. Versi yang terakhir kalau tidak salah ChatGPT versi 5, ya. Dulu ada versi 1, versi 2, versi 3, 4.0, ya. Sekarang versi 5. Lalu BERT, ya, GPT itu T-nya itu transformer, BERT juga T-nya itu transformer, ya. Itu adalah algoritma yang dikembangkan dari transformer, ya.
Ini sangat populer untuk teks, untuk kode, bahkan multimodal ya, bisa teks plus gambar, teks plus suara ya. Mereka belajar pola urutan data dan bisa melanjutkan atau membuat data baru dengan konteks yang konsisten ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa ChatGPT lalu ada Gemini dan sebagainya itu dibangun dari algoritma transformer ya yang sudah dikembangkan ya. Ada GPT, ada BERT, ada Llama dan sebagainya. Lalu ada diffusion model ya. Ini biasanya sih ada DAL-E ya, kalau Anda kenal DAL-E, lalu Midjourney dan sebagainya, itu menggunakan diffusion model ya, bekerja dengan cara menghapus noise ya dari gambar atau data acak sehingga terbentuk gambar baru yang sesuai dengan deskripsi. Nah, itu algoritma yang dipakai ya di generatif AI. Lalu aplikasi-aplikasi AI ya yang sering kita pakai ya, kalau teks ya, atau mungkin teks campur gambar dan sebagainya, itu ada ChatGPT, ada Gemini, ada Cloud. Ini menghasilkan jawaban, esai, kode, terjemahan, ringkasan dan sebagainya ya dalam bentuk teks. Tapi perkembangan terbaru ChatGPT ini sudah digabungkan dengan gambar ya, jadi dengan deskripsi tertentu bisa menghasilkan suatu gambar. Ya, kemungkinan besar itu ChatGPT itu digabungkan dengan yang ada DAL-E dan sebagainya. Ya, itu bisa digabungkan. Lalu suara atau musik bisa menggunakan AI voice ya, cloning, generator musik dan sebagainya. Video ada Runway ya, generasi kedua, ada Pika Lab dan sebagainya. Lalu ilmu dan industri itu bisa mendesain obat, arsitektur molekul, simulasi data medis, desain produk, game, iklan dan sebagainya. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi AI sekarang ini ya. Jadi akan sangat tidak masuk akal ya kalau kita mengikuti perkembangan saat ini tapi tidak mempelajari AI ya. Lalu ini beberapa AI digunakan di mana ya, contoh aja ini, tapi sebetulnya digunakan luas ya. Contohnya di marketing ya, di marketing itu juga bisa digunakan AI, yaitu untuk personalisasi iklan ya. Jadi proses penyesuaian layanan, konten atau pengalaman agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi atau karakteristik dari individu tertentu. Ya, jadi preferensi itu kesukaan atau apa ya, yang sering dilakukan seseorang pada saat dia menemui iklan dan sebagainya. Nah, itu bisa aja itu dipelajari oleh AI sehingga pada saat dia itu personalisasi iklan akan sesuai dengan karakteristik individu tertentu ya. Bisa melalui penawaran lewat email ya secara otomatis atau melalui posting di media sosial ya, di media sosial itu semuanya berdasarkan preferensi ya, pengalaman, kesukaan dari individu tertentu. Yang berikutnya juga di industri seni kreatif ya, di industri seni kreatif itu AI juga dapat menghasilkan seni digital, musik dan konten video yang unik untuk kampanye iklan dan pemasaran ya, bisa digunakan di sana, dan juga menghasilkan soundtrack untuk film atau video game. Nah, ini semuanya sekarang sudah bisa dilakukan AI, khususnya di generatif AI ya, generatif AI. Lalu juga di product development ya, itu pengembangan produk ya, itu juga menganalisis tren ya, tren
kira-kira produk yang sekarang yang disukai oleh masyarakat itu seperti apa ya, baik dari dia dapatnya data itu kan, big data itu dari sosial media ya, dari email, dari pokoknya banyak banget data yang dihasilkan. Nah, data yang didapat dari sosial media itu kan bisa dianalisis oleh AI bahwa masyarakat itu sekarang senang produk apa gitu. Nah, dengan trend analisis ini akan produksi atau pabrik bisa memproduksi barang-barang yang sesuai dengan tren pasar. Ya. Misalkan melihat di TikTok gitu ya, nanti AI bisa menganalisis kira-kira barang yang disukai itu apa gitu ya. Contohnya barang misalnya baju ya, sekarang tren baju itu seperti apa ya, atau mungkin bukan baju tapi mungkin alat-alat rumah tangga itu yang paling disukai itu apa dan sebagainya. Itu tren ya, tren analisis. Lalu yang berikutnya adalah mengoptimalkan desain yang ada untuk kinerja dan efektivitas biaya yang lebih baik. Ya, jadi generatif AI menghasilkan konten ya, bentuk desain juga ya. Jadi desainnya itu yang paling efektif tetapi menghasilkan untung yang sangat besar itu yang seperti apa gitu ya. Itu adalah produk development. Juga industri di kesehatan ya, memberikan perawatan yang disesuaikan ya, dapat simulasi operasi juga muncul, lalu juga menghasilkan gambar medis untuk membantu dokter dalam mengembangkan perawatan. Ya, sekarang kan di Cina sudah mulai ada operasi yang mengoperasi adalah robot gitu ya. Nah, itu bisa dilaksanakan dari generatif AI. Dari apa? Dari pola dokter waktu mengoperasi, video ya, video dokter mengoperasi itu dijadikan data, lalu robotnya bisa meniru dari video-video dokter waktu mengoperasi itu ya. Lalu juga di game ya, di game itu AI generatif dapat menciptakan dunia game yang interaktif, menghasilkan level, karakter, objek baru yang beradaptasi dengan perilaku pemain ya. Dia mengumpulkan data-data pemain ya, cara bermainnya bagaimana, AI bisa mempelajari dan menciptakan karakter yang baru, level yang baru, objek yang baru, benar-benar beradaptasi dengan perilaku pemain. Juga di fashion ya, AI generatif dapat merancang dan menghasilkan pengalaman uji coba virtual untuk pelanggan ya, dan merekomendasikan pilihan model yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku dan preferensi pelanggan ya. Jadi utamanya itu karena dia bisa mempelajari preferensi dan perilaku pelanggan, makanya semuanya akan diarahkan ke sana ya. Seperti contoh kalau di di Shopee, di kalau Anda sering nyari mebel ya diarahkan ke mebel-mebel itu sudah ada AI-nya ya di dalamnya. Lalu juga education ya. Ya, belajarnya disesuaikan dengan gaya dan langkah belajar siswa. Nah, gitu. Ya, saya kira sudah. Oh, ini contoh kuis yang ada di Coursera nanti ya. Gampang-gampang ini. Nah, gampang-gampang ini. Contoh ini bisa dibaca nggak itu? Nomor 1 itu. Manakah dari kategori kecerdasan buatan AI berikut ini yang terlibat dan melakukan beragam tugas yang berbeda dan tidak terkait? Apa? Ini kemarin ini, apa ya? Ada yang bisa enggak? Terus kan
Yang pertama itu apa? Strong AI, ya, strong AI. Yang kedua apa? Big AI, narrow AI. Yang ketiga super AI, sama ini AI machine learning. Yang benar apa? Yang benar apa ini? Ada yang kirim berarti enggak? Yang benar adalah apa ya? Jawab aja, salah nggak apa-apa. Ini nanti bisa untuk jawab di proses apa? B, Pak. C, super AI. Ada yang lain? Nah, kalau super AI itu yang Mas, yang mobil tanpa manusia itu super AI itu. Ya, robotika juga super AI. Kalau ini adalah yang awal ya, yang A, yang strong AI. Ya, kalau strong AI itu dia bekerja beberapa tugas yang tidak terstruktur ya, gitu. Yang kedua apa? Kecerdasan buatan mencakup penerapan pemikiran logis, titik-titik, lalu menginterpretasikan data, sensorik, dan memahami bahasa. Kira-kira apa? Memecahkan masalah, mencari data, pengembangan algoritma. Apa? Ya, problem solving ya, atau pemecahan masalah. Lalu AI generatif yang berikutnya. AI generatif adalah teknik AI yang mampu menciptakan data baru. Ya. Bagaimana AI generatif menghasilkan data baru? Ya, dengan apa?